adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Lebih Dari Yang Dapat Dilihat. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Pekabaran, Allah menolong ketika kita mendapat kesulitan. Dapatkah kamu mengingat suatu waktu ketika kamu sangat takut terhadap sesuatu atau seseorang? Apakah itu berupa suara seseorang atau mungkin sebuah situasi? Dalam cerita Alkitab kita hari ini, pembantu Elisa sangat ketakutan. Bangsa Israel dan bangsa Aram sedang berperang, dan Allah membantu bangsa Israel. Tiap kali Raja Aram berencana hendak menyerang Raja Israel, Allah akan memberitahu Elisa. Kemudian Elisa akan memperingatkan Raja Israel. Jangan lewat timur hari ini, karena bangsa Aram akan berada di sana. Dan tentu saja, Raja Aram sedang berada di tempat yang disebutkan oleh Elisa. Ini terjadi terus-menerus, dan hal ini membuat Raja Aram sangat marah. Siapa mata-mata bagi bangsa Israel? Ia geram terhadap para jenderalnya. Salah satu seorang jenderal mengetahui kebenarannya. Tidak satupun dari kami menjadi mata-mata, katanya. Tetapi Elisa, sang nabi, mengetahui semua yang akan kita lakukan. Ia bahkan mengetahui apa yang engkau ucapkan di tempat tidur. Di manakah orang itu? Raja Aram marah. Pergilah dan temukan di mana dia berada agar aku dapat mengirim prajurit untuk menangkap dia. Laporannya tiba. Ia tinggal di Dotan. Kalau begitu, kita akan menyerang Dotan dan melenyapkan omong kosong ini. Raja memerintahkan. Ia memanggil prajuritnya dan mengirim mereka untuk menangkap seorang nabi ini saja. Raja ini yakin jika ia dapat menangkap Nabi Elisa, mereka dapat mengalahkan bangsa Israel. Sungguh konyol. Bukan Elisa yang menjadi mata-mata, tetapi Allah yang melakukannya. Salah seorang yang bangun pertama keesokan paginya adalah pembantu Elisa. Ia naik ke atas tembok Dotan dan melihat pasukan bangsa Aram yang besar berkemah di sekelilingnya. Ia melihat kuda-kuda, ia melihat kereta-kereta perang, ia melihat baju-baju baja berkilauan di bawah sinar matahari terbit. Apakah yang akan kita lakukan? Ia sedih. Pembantu Elisa ketakutan. Ia telah melupakan Allah ada di pihak mana. Elisa tidak melupakannya. Bala tentara surga yang beserta kita lebih banyak daripada mereka. Ia menjelaskan kepada pembantunya. Kemudian ia meminta Allah untuk membuka mata pembantunya. Ketika pembantu itu melihat lagi, ia melihat pasukan lain mengelilingi bukit di sekitar Dotan dan kereta perangnya berkilau seperti api. Itu pasukan Allah, dan pasukannya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Elisa dan pembantunya. Elisa berdoa lagi, "Ya Tuhan, seranglah pasukan musuh dengan kebutaan." Maka Allah membuat seluruh pasukan musuh menjadi buta. Kemudian Elisa keluar dari kota. Ia berjalan tepat di hadapan jenderal yang buta itu. "Ini bukan jalan yang kau inginkan," katanya. "Mari aku tuntun engkau ke tempat yang benar." Elisa menuntun pasukan yang buta ke hadapan Raja Israel. Kemudian Allah membuka mata pasukan musuh. Mereka terjebak di dalam kota bangsa Israel. "Bolehkah aku membunuh mereka?" tanya Raja Israel. "Tidak," Elisa menjawab, "karena mengingat kasih karunia Allah. Beri mereka makan dan kemudian suruh mereka pulang." Itulah yang persis dilakukan Raja Israel. Allah telah mengalahkan musuh dengan kebutaan, makanan yang enak, dan kasih karunia. Untuk sementara, waktu serangan dari Aram berhenti.
Allah membantu Elisa ketika menghadapi kesulitan. Ia akan melakukan hal yang sama kepadamu karena ia sangat mengasihimu.